Ananda hari ini berkenan bersyahadat. Boleh tahu motivasinya bagaimana? Motivasi untuk bersyahadat ini apa? Setelah menemukan apa ini kok bisa pulang kembali ke Islam? Sebenarnya kejadiannya pas kayaknya 2 tahun yang lalu atau ya 2 tahun yang lalu sempat kayak berantem sama mama, terus ya udah kan, terus mimpi di masjid malam-malam kayak ada kakek-kakek. Karena takut jadi ngikutin kakek-kakeknya. Terus pas udah di tengah-tengah kayak aula masjid gitu, ketemu kakek-kakeknya, cuma bilang kayak nanti kamu pasti bakal balik lagi ke sini, terus ngilang. Udah. Setelah itu nggak tahu kenapa circle pertemanan tuh jadi kayak Muslim semua, padahal dulu Kristen kayak gitu kan. Terus sempat masuk ke kantor yang isinya karyawannya Muslim semua, jadi kayak diingetin gitu, terus udah gitu dong. Anda sudah tidak ke gereja mulai berapa bulan? Tahun lalu Sudah nggak ke gereja? Iya. Nggak di absen, nggak dicariin sama pendetanya? Enggak sih, soalnya nggak aktif juga. Kalau dulu aktif banget. Dulu aktif banget. Jadi pelayan gereja juga. Sampai jadi aktivis. Ya, pemuda-pemudi gereja. Jadi apa jabatan terakhir? Kakak sekolah minggu. Oh, kakak sekolah minggu. Ngajar apa yang diajarkan? Yang ngajar apa waktu itu? Kitab suci, terus kayak ajaran-ajaran kayak buah-buah roh kayak gitu. Terus banyak sih kayak ngajarin kebaikan-kebaikan aja sih kalau di gereja tuh. Ngajar anak kecil-kecil itu? Iya, anak kecil sama seumuran aku. 17 ceritanya, kalau dulu kan 17 tahun kayak gitu. Ngajar nyanyi juga? Lagu-lagu gereja? Iya, sempat masuk ke vokal grup juga. Oh iya. Ada yang aneh di situ? Aneh sebenarnya tuh enggak sih, cuma kayak nggak ngerasa di agama Kristen tuh kan diajarinnya kasih, tapi nggak ngerasain kasih. Oh, dari mana itu? Contoh, boleh diberikan contoh, permisalan? Dari orang-orang yang mungkin beberapa orang kayak gitu. Boleh lebih detail? Iya, kayak kasih tapi tidak menemukan kasih itu bagaimana itu? Kasih itu kan kita harus kayak toleransi, kita harus mengasihi orang yang berbuat jahat sama kita, kayak kita ditampar pipi kiri harus kasih kanan. Tapi setiap ketemu orang-orang yang ngajarin kasih tapi nggak ngerasain kasih di situ, malah kayak ada yang isinya benci-bencian di dalam gereja tuh, kayak seumuran tuh kayak ngatain gitu. Terus ada beberapa pendeta yang menurut aku dulu khotbahnya itu nggak relate di dalam kitab gitu. Soalnya kan aku kan juga udah katekisasi selama setahun gitu kan. Udah katekisasi. Udah. Terus baca satu kitab juga kan. Terus kok bisa orang khotbah tapi nggak sesuai Alkitab gitu. Itu beberapa sih pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara yaitu mu'alafnya menceritakan, mengisahkan
tentang mualafnya orang-orang yang non-muslim ke dalam masuk untuk memeluk agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mualafnya seorang wanita dari Kristen Protestan, yang mana beliau ini adalah seorang aktivis gereja dan pernah menjadi kakak sekolah minggu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, orang-orang yang sebagai kakak sekolah minggu itu adalah orang-orang bukan sembarangan orang, karena mereka ini telah mendalami kitab sucinya. Dan beliau juga pernah dikatakan telah dikatekisasi, yaitu pendalaman iman. Jadi orang ini adalah seorang aktivis gereja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang mana seperti yang kita saksikan di tayangan tadi, beliau mengatakan mu'alaf karena apa yang diajarkan oleh para pendeta tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan di dalam masyarakat. Jadi istilahnya apa yang diucapkan tidak sesuai dengan tingkah laku para pendeta tersebut. Itu kata si wanita yang mualaf tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, beliau mengatakan di gereja itu mengajarkan cinta kasih. Tetapi kenyataannya di antara mereka, di antara para pendeta, di antara aktivis-aktivis gereja itu, mereka terjadi saling benci di hatinya. Ada perasaan iri dengki. Itu yang disampaikan oleh si perempuan, si wanita yang mualaf tadi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang jika kita perhatikan ajaran-ajaran gereja, para pendeta, para misionaris mengajarkan bahwasanya agamanya adalah agama cinta kasih. Tetapi itulah yang mereka gembor-gemborkan, bahwasanya agama Kristen itu adalah agama cinta kasih. Dan sering kita perhatikan mereka menyudutkan kepada menggambarkan ajaran agama Islam itu sebagai agama kekerasan, agama teroris. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, teroris itu tercipta karena apa yang diciptakan oleh negara-negara. Tidak semua negara, maksudnya negara-negara Yahudi, dan dibantu oleh negara-negara yang memusuhi Islam. Misalnya kita perhatikan Israel sekarang. Jika orang Israel membunuh orang-orang Palestina, maka mereka dikatakan membela hak mereka. Sementara jika Palestina ingin memerdekakan bangsanya dari Israel, dikatakan sebagai teroris. Bahkan orang-orang yang mendukung Palestina mereka sebut sebagai teroris. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca Alkitab, sebelum negara Israel itu ada, negara Palestina itu sudah ada.
Palestina itu adalah sebutan untuk negara Filistin. Orang Arab menyebutnya Palestina itu Filistin, bukan Palestina. Orang Indonesia menyebutkan Palestina itu nama Palestina, Filistin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang ajaran Kristen itu bukanlah ajaran agama Yesus. Bukanlah ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Mereka mengatakan agama Kristen itu jika ditampar pipi kanan maka jika ditampar pipi kiri makalah diberikanlah pipi kanan. Itu hanya omongan belaka, pemirsa yang rahmati Allah. Coba kita perhatikan. Jika memang agama Kristen itu adalah agama cinta kasih, maka sudah tentu agama Kristen itu tidak menjajah. Negeri kita pertama kali, negeri Nusantara ini dijajah pertama kali oleh bangsa Portugis. Pada bangsa Portugis ini beragama Katolik. Kemudian dilanjutkan oleh Inggris. Setelah Inggris dilanjutkan oleh Belanda. Inggris, jika kita perhatikan sekarang mereka ini beragama Anglikan, Kristen Anglikan. Sedangkan Belanda adalah Kristen Protestan. Nah, ini membuktikan bahwasannya agama Kristen itu bukan agama cinta kasih, melainkan sebagai agama penjajah. Karena mereka agama Kristen itu ada karena setelah bangsa Indonesia dijajah. Jika bangsa Indonesia tidak dijajah oleh bangsa Eropa, oleh Kristen Eropa, maka pemirsa yang dirahmati Allah, kemungkinan besar seluruh Nusantara ini akan beragama Islam. Bahkan sampai ke Papua. Duluan orang Islam berada di Papua daripada orang Kristen. Itu menurut keterangan daripada Ustadz siapa yang dari Papua, Garamatan, Padlan Garamatan. Menurut Ustadz Padlan Garamatan, Islam sudah ada di Papua sebelum penjajah Belanda datang. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai contoh satu lagi, sampai sekarang negara Australia itu yang penduduk aslinya adalah aborigin, mereka sampai sekarang masih dijajah. Negerinya masih dikuasai oleh bangsa Eropa kulit putih yang berasal daripada Inggris. Penduduk aslinya aborigin. Begitu juga dengan Amerika. Sampai sekarang penduduknya adalah orang Indian. Sampai sekarang wilayah Amerika Serikat tersebut dikuasai oleh bangsa Eropa yang bernama bangsa Inggris yang menjadikan negaranya menjadi negara Amerika. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Sampai sekarang mereka masih menjajah bangsa Indian. Mengapa kami mengatakan menjajah? Karena negara mereka, tanah yang dimiliki oleh orang aborigin, tanah yang dimiliki oleh bangsa Indian, yang memerintah adalah bukan mereka sendiri. Bukan orang Indian yang memerintah negerinya, bukan orang aborigin yang memerintah negerinya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan dari apa yang kami sampaikan tadi, sangat jelas sekali bahwa ajaran cinta kasih yang diajarkan oleh Kristen itu hanyalah omon-omon belaka saja, bertentangan dengan kenyataan yang terjadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana dengan ajaran agama Islam? Ajaran agama Islam, ketika kita segala tindak tanduk kita, ketika ingin mengerjakan sesuatu, kita diperintahkan oleh Allah untuk diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu membuktikan bahwasannya Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Maka kita diperintahkan untuk menyayangi semua orang. Karena kunci daripada seseorang itu tidak dimasukkan ke neraka di dalam ajaran agama Islam adalah jika seorang muslim itu berbuat baik dan beriman, maka dia langsung ke surga tanpa dizolimi sedikit pun, tidak masuk neraka. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran Karim surat An-Nisa ayat 124. Yang di situ dikatakan, tertulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min zakari aw unsa faulaika yadkhulul jannah. Wa may ya'mal minas solihati min zakari aw unsa wa ulaika mu'min fa ulaika yadkhulul jannah. Yang mana artinya barang siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka itu beriman, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam itu yang diutamakan pertama adalah berbuat kebaikan sesama manusia. Itu yang pertama kali dihisab. Apakah orang Islam itu pernah melakukan kejahatan kepada orang Islam, atau apakah pernah melakukan kejahatan kepada bukan orang Islam. Itu diperiksa. Clear.
Dalam ajaran agama Islam itu, orang yang beriman itu adalah orang yang berbuat baik kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Itulah orang beriman. Jika kita berbuat baik kepada semua manusia, kemudian beriman kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya, yaitu sholat, puasa, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga tanpa masuk neraka. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ajaran cinta kasih itu adalah sangat-sangat jelas dimiliki oleh ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam mengajarkan agama cinta kasih tanpa pandang bulu. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada tema kita tadi, yaitu ajaran Kristen itu bukanlah ajaran Yesus, karena ataupun ajaran Kristen itu bukan ajaran Kristus, Yesus Kristus. Misalnya Yesus mengajarkan berdoa kepada Allah. Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi Yesus itu berdoa kepada Allah, pemirsa yang dirahmati Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Jadi sangat jelas sekali pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kami mengakhiri video ini, kami mengajak perkuat terus keimanan kita di dalam ajaran agama Islam, karena hanya Islam sajalah agama yang benar. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ataupun Nabi Yesus, mereka itu mengajarkan keislaman. Nabi Muhammad melanjutkan ajaran nabi-nabi yang terdahulu untuk menyempurnakannya. Ajaran Yesus belum sempurna, itu adalah ucapan Yesus sendiri yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 13. Masih banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu, namun sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, ia akan membawa seluruh kebenaran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sedangkan agama Islam telah dimateri sebagai agama yang benar, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat ke-33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya untuk membawa petunjuk dan agama yang benar yang akan dimenangkan di atas agama yang lain, walaupun orang-orang yang menyekutukan Allah tidak menyukainya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.